Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syarul dengan NIM F221230023. Kali ini saya akan membahas struktur pneumatik. Berikut yang pertama, pengertian struktur pneumatik. Struktur pneumatik merupakan sistem struktur bangunan tenda dengan bahan yang digunakan berupa lembaran tipis, membran yang sifatnya fleksibel. Penggunaan struktur ini memanfaatkan gaya tarik yang membentuk dan rebar berupa garis lengkung atau parabola yang membuka ke atas. Hal ini dikarenakan buah struktur memanfaatkan gaya tarik berupa sifat lentur dan lemas. Terbentuknya struktur pneumatik juga bergantung pada komposisi membran yang diberikan, medium sehingga terjadi perbedaan tekanan. Struktur pneumatik awalnya dikembangkan sebagai struktur bidang penutup atap pada bangunan bentang lebar, namun seiring berjalannya waktu, struktur ini mulai digunakan untuk memikul beban lantai secara vertikal pada bangunan bertingkat sedang, baik sebagai penerima beban langsung maupun tidak langsung. Berikut prinsip struktur pneumatik. Struktur ini bekerja berdasarkan perbedaan tekanan antara udara di dalam dan di luar struktur. Udara dipompa ke struktur, udara dipompa ke dalam ruangan tertutup, yang kemudian mengembang dan terisi karena tekanan, menciptakan bentuk stabil secara struktural. Ada dua prinsip utama. Yang pertama, struktur yang didukung udara permukaan. Yang kedua, struktur bertekanan udara. Berikutnya jenis struktur pneumatik. Yang pertama, struktur didukung udara. Seluruh struktur didukung oleh udara bertekanan internal, biasanya merupakan sistem pintu ganda. Yang kedua, struktur di tiup udara. Elemen struktural berisi udara dan memiliki bentuk stabil, tidak bergantung pada tekanan udara internal ruangan. Yang terakhir, struktur hibrida, menggunakan elemen pneumatik dengan struktur keras, seperti rangka baja ringan. Berikut bentuk struktur pneumatik. Sistem pneumatik biasanya terdiri dari beberapa komponen berikut. Yang pertama, kubah, kedua terowongan, ketiga modul geometris, dan keempat bentuk organik atau kostum. Berikut sejarah dan latar belakang. Konsep struktur pneumatik digunakan sejak pertengahan abad ke-20. Arsitek dan insinyur mulai mengeksplorasi penggunaan udara sebagai elemen struktural yang ringan dan fleksibel. Penerapan awal banyak ditemukan di pavilion pameran dan fasilitas militer. Popularitasnya meningkat pesat dalam tahun 1060-an dan 1970-an dengan struktur inovatif untuk stadion, ruang olahraga, dan instalasi seni. Kini berkat material teknologi dan kontrol tekanan yang lebih baik, struktur pneumatik digunakan secara luas dalam arsitektur modern karena hemat energi, cepat dibangun, dan ramah lingkungan. Berikut kelebihan dan kekurangannya. Pertama, kelebihan. Ringan dan fleksibel, cepat dalam pembangunan, biaya rendah, ramah lingkungan, desain estetika, dan unik. Terakhir, portabel dan modular. Berikut kekurangannya. Yang pertama, bergantung pada sistem udara, kurang tahan cuaca ekstrim, keterbatasan ukuran dan skala, perawatan khusus, dan yang terakhir sistem masuk keluar tertutup. Berikutnya, studi kasus. Studi kasus kali ini saya mengambil dari Stadion Allianz Arena. Allianz Arena dibangun murni sebagai stadion sepak bola di Munich, Jerman, untuk menggantikan stadion lama kota, Stadion Olimpiade, dan ditetapkan sebagai rumah baru bagi klub sepak bola Bayern Munich. Stadion dirancang oleh arsitektur Swiss yang terkenal, Herzog dan de Meuron, dan telah dijuluki sebagai Skaulu, Skaulubot, yang berarti perahu karet, karena bentuk stadion yang ikonik. Konstruksi dimulai pada tahun 2003 dan berakhir pada tahun 2005. Ini dikenal luas sebagai stadion pertama di dunia dengan fasad yang berupa warna penuh. Stadion yang mengesankan ini berisi 75.024 kursi yang didistribusikan di sepanjang 3 tingkatan. Berikut arsitek Herzog dan de Meuron. Arsitek Jacques Herzog dan Pierre de Meuron berasal dari Basel, Swiss. Gaya arsitektur mereka menggabungkan kesenian tradisi Eropa dengan pendekatan baru dari teknis abad baru, kemampuan dalam arsitektur yang luar inventif, solusi untuk kebutuhan klien mereka. Penghargaan yang pernah mereka raih itu Pritzker Arsitektur 2001. Berikut konsep desain.
Allianz Arena di Munich menetapkan tonggak arsitektur baru dalam desain stadion. Arsitektur Allianz Arena dimodifikasi dari Stadion Olimpiade di Munich yang merupakan salah satu arsitektur yang paling baik pasca perang yang dikenal Jerman. Bangunan oval putih melambangkan patung abstrak yang di lanskap. Bagian yang paling mencolok di arena ini adalah fasad pola berbentuk berlian yang unik menyerupai kaca yang ditiup jauh yang sebenarnya ditutupi bantal plastik dan dapat dilihat langsung. Fasad terbuat dari keranjang etilena ETFE yang dapat diterapkan di warna tim tuan rumah manapun yang bermain. Ini adalah stadion sepak bola pertama di dunia yang akan datang dengan ide menarik dan efektif. Ini membuat stadion menjadi dapat diidentifikasi penutup desain yang dikembangkan dari susunan elemen ciptaan nyaman seperti keranjang. Semua elemen ini mencerminkan dengan cara yang mirip dengan bendera Bavaria. Berikut metode konstruksi. Area bangunan, area penutup pada area penutup bangunan dibagi dalam atap yang terdiri dari dua lapis putih dan transparan bantal foil serta fasad dengan bantal foil yang dibagi luarnya dicetak. Bantalan foil cetak ini diperlukan karena spion akan diterangi oleh warna klub individu selama pertandingan sepak bola. Ini bisa dicapai dengan memasang lampu sorot di sisi dalam fasad stadion. Stadion ini menawarkan perlindungan hujan kursi untuk sekitar 67.000 penonton. Untuk ini tujuan tempat parkir mobil bawah tanah terbesar di Eropa dibangun sekitar 11.000 tempat parkir. Aspirasi ke arena adalah 95% yang terbantu dengan penutup bangunan transparan yang terbuat dari udara didukung foil ETFE dua lapis melapis ada 2.811 bantal bola ketupat individu yang terhubung untuk penyegelan permanen sambungan sambungan bantal ini. Substruktur terdiri dari beton yang 96 radial, 50 meter kerangka baja cantilever, rangka yang kaku oleh purlin, cincin, dan rangka adalah direncanakan di bawah atap. Pada struktur ini jendela dari kaca dipasang kemana bola dipasang seperti bola ketupat bantalan yang terhubung kedap air. Berikut struktur kerangka. Struktur kisi baja. Struktur kisi baja. Atap arena terdiri dari rangka baja cantilever 50 meter yang dibuat dengan cara kisi yang ditemukan oleh pilar-pilar. Rangka struktur yang terdiri dari unit kisi yang distandari batang sebagai anggota. Digunakan untuk teluk bentang besar. Beban akan ditransmisikan dari atap ke salib balok yang terletak di bawah kerangka, kemudian akan dipindahkan ke pangkalan. Berikut ada keuntungan, yaitu keuntungan kekuatan besar, kualitas tinggi, ringan, keseragaman, tahan lama, keuletan, dan elastis tinggi. Kerugiannya itu biaya perawatan tinggi, tidak tahan terhadap korosi, dan transmisi termal. Berikut sistem survei struktur. Air inflated struktur. Struktur inflasi udara adalah sistem struktur yang secara permanen dipompa oleh tekanan udara. Struktur ini meliputi fasilitas yang tidak digunakan oleh hunian manusia seperti fasilitas penampung air dan instalasi pengolahan limbah. Inflasi udara harus diubah untuk menahan beban utama yaitu tekanan udara internal, angin, kekuatan, dan beban penumpukan salju. Struktur berkualitas tinggi akan meningkatkan gaya berat dan angin yang tahan lama. Gaya untuk mendorong struktur ke atas dari tanah. Tekanan udara pada amlop harus setara dengan udara tekanan yang diberikan pada tanah bagian dalam. Oleh karena itu, struktur harus tambatkan ke tanah dengan aman oleh menggunakan jangkar tanah berbobot tinggi. tinggi. Berikut bahan yang digunakan. Struktur membran terbuat dari ETFE foil yang merupakan floor plastik berdasarkan ETFE sangat resistensi, kekuatan dan ringan dengan tembus pandang tinggi.
karena kemampuannya untuk mencegah kerusakan dari kelembapan dan radiasi ultraviolet. Memiliki rentang hidup yang panjang, ETFE telah digunakan sebagai pengganti kaca karena sifatnya transmisi cahaya tinggi. Berikut ada keuntungan yang pertama, ringan, kemungkinan menutupi rentang besar tanpa dukungan internal, sepenuhnya prefabrikasi, perakitan cepat, portabilitas, transparansi ke cahaya dan gelombang radio, dan biaya rendah. Untuk kerugiannya sendiri, pembelian tekanan berlebih secara teratur di envelope, masa pakai yang relatif pendek dan buruk, dan api dan isolasi akustik. Berikut distribusi beban. Struktur pneumatik bantalan ETFP menggunakan prinsip perbedaan tekanan untuk menopang tipisnya selaput. Tekanan internal selalu tinggi dari tekanan exposure yang menggunakan membran ke titik di mana tidak dapat diindentasi oleh pembuatan asimetris. Beban angin eksternal atau salju beban kemudian mentransmisikan dari bantalan ETFP ke bagian berongga seperti berongga persegi panjang wajah. Beban kemudian ditransmisikan ke struktur kisi baja yang kemudian mengalirkan beban ke komposit beton bertulang kolom. Beban dari kolom kemudian didistribusikan ke balok dan kemudian sabar ke kolom yang pada setiap tingkat arena, kemudian akhirnya dipindahkan ke pondasi bawah tanah. Ikut distribusi beban air inflated struktur. Bantahan foil ETFE digunakan sebagai fasad untuk alias arena itu dibagi menjadi bentuk plegat tenggorokan yang terdiri dari polikarbonat. ETV ringan karena membran tipisnya yaitu setipis 0,2 mm. Selain itu, ETV memiliki sifat isolasi yang tinggi secara visual indah. Membran tipis didukung oleh perbedaan tekanan. Penekanan foil disebabkan oleh tekanan internal 300 PA. Dalam bantalan berfungsi terutama untuk menstabilkan bantalan terhadap angin. Dirancang sedemikian rupa untuk mencegah angin yang berlebihan kekuatan yang bekerja pada foil mengurangi deformasi. Dan selain itu dirancang untuk mengurangi beban air yang bekerja pada bantal. Juga ETV bergabung bersama dengan sambungan ekspansi yang dikelola sebagai inovasi konstruksi kedua. Itu hanya karena untuk inovasi area untuk baja struktur, untuk amplop bantalan dan dasarnya bisa dibuat terus-menerus dan pembukaan dan penutupan sambungan ekspansi mungkin dapat menghancurkan bantal foil tipis karena variasi suhu dalam jangka panjang. Nah, itu inovasi terdiri dari plat baja pegas pada setiap ekspansi sendi sudut tumpul berlian. Untuk mencegah keranjang tipis rusak, ini mengerjakan perubahan pada lembar seni menjadi perubahan betang bantal. Kesimpulannya, ketebalan foil menghasilkan berat penutup dan substruktur yang dibongkar diarahkan bersama dengan beban eksternal dari angin atau salju tekanan ke pondasi. Penampang dan bobot yang tidak dimuat dari seluruh konstruksi penahan beban. Berikut distribusi beban struktur rangka atap. Allianz Arena memiliki atap kerawang yang menopang struktur yang cantilever bebas setinggi 65 meter di atas kursi, menghasilkan perlindungan untuk 66.000 penonton. Di konstruksi atap terdiri dari 9.000 ton baja. Itu adalah kombinasi dari primer dan sekunder pembangunan. Untuk konstruksi utama area bahu dan kisi panjang 65 meter dan tinggi 10 meter. Rangka desain bagian kotak digunakan dalam kisi pembangunan. Konstruksi sekunder kerawang mengelilingi inti stadion dengan jaringan berlian bak pahara yang berfungsi sebagai pendukung untuk PTFE. Rangka kisi atap didukung oleh pelat lantai dan kolom badan. Seluruh beban dari atap dipindahkan ke fondasi bangunan. Angin atau salju membuat yang tindakan pada EFTE dipindahkan ke sambungan ekspansi atau transmisikan secara vertikal ke rangka atap. Kemudian semua beban pada rangka atap kemudian secara vertikal ditransfer ke semua kolom yang dapat ditemukan badan gedung. Terakhir semua beban kemudian dipindahkan ke
yayasan. Berikut kesimpulan. Struktur pneumatik dalam arsitektur merupakan solusi inovatif yang memuaskan udara bertekanan untuk membentuk dan menopang bangunan, terutama pada konstruksi ringan, fleksibel, dan sementara. Dengan prinsip kerja yang sederhana namun efisien, struktur ini memungkinkan desain bebas, cepat dibangun, dan hemat biaya, meskipun memiliki keterbatasan dalam hal daya tahan terhadap cuaca ekstrim dan ketergantungan pada sistem udara. Keunggulannya dapat dalam desain stabilitas dan efisiensi energi menjadikan alternatif menarik dalam desain arsitektur modern, khususnya untuk keperluan fungsional dan artistik jangka pendek maupun menengah. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.